Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Teman-teman masih ingat nggak terkait dengan ya si Bahlil ini begitu ya. Bahlil kembali ya dibujuk warga Rempang. Bahlil kembali bujuk warga Rempang untuk pindah. Ternyata apa? Ternyata si Bahlil yang kemudian ya yang diusir begitu kan oleh warga mereka begitu. Artinya apa? Artinya tidak mau begitu kan ya. Bahkan pantang menyerah begitu. Bahkan ya si Firly Bahuri sudah ya memberikan solusi bagaimana warga Rempang di situ katanya. Tapi masyarakat ya di sekeliling mereka begitu kan ya tidak ingin ya terpesona atau tidak ingin mengikuti apa yang dilakukan oleh si Bahlil ini begitu. Bahkan diusir mereka. Pindah Pak dan berbagai hal yang kemudian begitu ya. Karena masyarakat di situ sudah kompak begitu kan ya untuk mengusir si Bahlil ini begitu. Tetap si Bahlil kan orangnya kan tertawa terus mereka begitu kan ya. Artinya selama ini melihat hal-hal seperti itu begitu kan ya. Mental dari si Bahlil itu tetap ngotot sekali mereka begitu ya. Bahkan wajar ini komentar-komentar netizen begitu. Saya kira bahwa terkait dengan Pulau Rempang ini menurut saya pribadi begitu kan ya. Sampai konflik terjadi seperti ini apakah keterlibatan negara untuk hadir di situ gimana begitu kan ya. Sayang seribu sayang begitu. Ini kan mengorbankan saudara-saudara kita begitu. Mengorbankan warga kita begitu ya. Kalau sejak sebelum Indonesia merdeka sudah ada warga di situ, ngapain kita harus mengusir mereka begitu? Itu saudara-saudara kita juga begitu ya. Toh pada hakikatnya kita lihat saja ya. Ini kan proyek yang sangat luar biasa begitu ya. Bahkan katanya dari Cina begitu, nggak tahu. Tetapi soal masalah ini begitu kan, ya, saya kira bahwa melihat dari sosial kita, masyarakat itu jangan dijadikan korban dengan sebuah kepentingan-kepentingan besar, hanya segelintir orang saja begitu ya. Bahkan di satu sisi kita lihat saja narasi-narasi mereka ini. Bahkan rakyat disuruh cepat-cepat pindah ya, tapi solusinya baru akan ngehek katanya begitu ya. Ya kalau akan pindah sana sini, akan gusur sana sini, masih akan sampai kapanpun ya akan mereka begitu ya ini. Pantang pulang sebelum ya gusur warga ini. Kior korpat teh ya baloho katanya begitu. Bahlul ya lahadali ya yang harus kita nggak bisa digeroyok katanya begitu. Ini komentar-komentar netizen begitu. Sayang seribu sayang begitu. Ini saudara-saudara kita menyangkut harta begitu kan, menyangkut masalah soal tempat di situ begitu. Kasihan. Ratusan tahun sudah menempati di Rempang di situ tiba-tiba mau digusur begitu kan ya. Ini kan aneh mereka begitu ya. Semoga para pemerintah hari ini mendengarkan aspirasi masyarakat. Kasihan masyarakat begitu. Semuanya ya serba konflik sana sini begitu. Begitu banyak sekarang konflik-konflik yang ada begitu ya. Bahkan ya ini dari komentar-komentar di sini kalau nggak nyerah dia dapat komisi bos. Orang ini harus sekali-kali diajak diskusi live dengan tokoh-tokoh oposisi. Kira-kira bisa jawab enggak? Katanya begitu ya. Masih ya bergetayangan di sana begitu. Ya yang namanya Bahlil di situ begitu kan. Orangnya kan serba tertawa begitu. Walaupun sudah diusir oleh masyarakat di situ. Silahkan pindah Pak, silahkan pindah. Tidak mau, pokoknya tidak mau masyarakat. Katanya begitu. Ya Bahlil hanya tertawa aja begitu kan ya. Sehingga orang-orang itu muak begitu kan ya. Untuk melihat bagaimana kok bisa ya negara itu hadir di situ hanya sebuah ambisi begitu kan, begitu pastinya orang-orang masyarakat akan melakukan itu begitu kan ya. Bahkan di luar sana banyak, tidak hanya di Rempang, banyak sekali yang kemudian kejadian-kejadian itu begitu kan ya. Mungkin ya sekarang ini boleh Anda tertawa begitu kan, tetapi suatu saat nanti akan menjadi dampak kepada Anda kalau Anda hanya diam itu aja, diam ya. Semakin kekuasaan mereka para oligarki yang punya kepentingan besar ya semakin merajalela, bisa saja seperti itu begitu. Ini pantang menyerah Menteri Investasi Bahlil kembali bujuk warga Rempang ya untuk pindah. Insya Allah akan ada solusi. Solusinya kapan begitu ya? Polemik Rempang Galang belum berakhir. Sebagian besar masyarakat tempatan yang masih bersikuku untuk tidak mau angkat kaki dari kampung mereka. Berbagai alasan terus disampaikan masyarakat di sana sehingga Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ya BKPM RI Bahlil Lahadali harus turun menemui masyarakat Rempang. Bertempat ya di Masjid Kampung ya Tanjung Banon, Menteri Bahlil bersama jajarannya serta Gubernur Kapri Ansar Ahmad dan Kepala BP Batam ya Muhammad Rudi menggelar diskusi dengan tokoh masyarakat Tiji Banon.
Bahlil menyampaikan ia lagi terkait rencana pengembangan Pulau Rempang ini seperti pada penjelasan awal bahwa pengembangan Pulau Rempang akan tetap berjalan dan masyarakat ya tempatan diminta untuk bersabar ya hati ya berbesar hati karena pemerintah akan memfasilitasi dan menyediakan tempat tinggal baru di ya sementara katanya begitu ya. Apakah masyarakat, apakah negara bisa dipercaya? Apakah pemerintah hari ini bisa dipercaya begitu? Lihat saja Mandalika. Katanya masih ya, ini sekelas Mandalika loh begitu kan ya. Ini bukan soal hanya 140 warga di situ kemudian yang bayarnya sampai hari ini masih belum lunas begitu. Bayangkan, kalau satu Rempang ini bagaimana begitu kan? Itu soal besar begitu. Jangan ya masyarakat bahwa hal-hal seperti ini mungkin begitu yang ditawari mungkin sangat manis janji mereka begitu kan. Kalau sudah jadi mereka wah ya bisa saja kacang lupa kulitnya begitu. Mandalika 140 warga yang saya baca kemarin begitu ya. Katanya masih belum lunas begitu kan. Ya sekelas dia mereka begitu kan. Bahkan triliunan mereka begitu. Apakah ini kan apalagi warga Rempang banyak seperti ini begitu kan ya. Bahlil kembali menegaskan bahwa pemerintah masih konsisten dengan hunian pengganti di lokasi ya rekolasi seperti yang disampaikan sebelumnya serta ganti rugi ya atas lahan ya perkebunan masyarakat di sana. Bahkan untuk hujan pengganti seperti ini disampaikan pihak BP Batam sebelumnya bahwa pemerintah akan membangun rumah tipe ya 45 dengan senilai 120 juta di dekat Kampung Tanjung Bano. Bahkan pemukiman baru ini akan dilengkapi dengan fasilitas penuhnya seperti akses jalan masuk, fasum, rumah ibadah lainnya sebagaimana ya. Sebagainya. Rencana pembangunan ya selama 1 tahun dan sementara waktu masyarakat setempat pindah ke lokasi yang disediakan prioritas di Kota Batam. Wah, ini kok bisa begini nih. Rencana ya pembangunan selama 1 tahun dan sementara waktu masyarakat setempat pindah ke lokasi yang disediakan pemerintah di Kota Batam. Wow, sampai kapan ini begitu kan? Kan pertanyaan kan seperti itu begitu ya. Banyak janji-janji manis yang kemudian setelah itu jadi ya lupa pada kulitnya begitu. Kasus ini coba lihat saja di daerah yang lain begitu seperti Mandalika begitu kan ya. Katanya sudah lunas tapi ada 140 warga yang kemudian masih menuntut mereka begitu kan. Katanya masih belum lunas. Ini masih dampaknya di situ sama dengan yang lain mungkin dengan iming-iming yang seperti itu begitu kan ujung-ujungnya juga belum bayar belum lunas dan sebagainya begitu ya ini katanya begitu akan difasilitasi begitu untuk sementara waktu ya bahkan bisa saja kalau sudah dibangun proyek itu bisa saja nanti ya gimana begitu kan ya. Bahkan pertemuan Bahlil dengan masyarakat ya Sambulung ini tidak berlangsung lama sebab dihiasi dengan aksi unjuk rasa masyarakat yang tetap menolak direlokasi. Rombongan Menteri Bahlil didiskusi dengan tokoh perwakilan warga sekitar 30 menit setelah ini kembali melakukan peninjauan ke kampung lain dan juga lokasi pembangunan sementara masyarakat yang sudah dipindah di Kota Batam ya. Katanya begitu. Kasihan banget begitu pindah sana sini ujung-ujungnya gimana nanti kita buktikan aja ya. Mungkin itu yang kami sampaikan tentang channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa ya di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.